Makanya Pak, tidak boleh ada orang booking soft di sini, tidak boleh. Iya, ada itu jamaah. Saya mohon maaf ya, saya turun sedikit. Ada jamaah Pak. Iya, saya mohon. Ini di satu masjid pernah terjadi, Prof, maaf sekali. Dia kan punya sejadah, tapi saya praktekkan ke Prof. Nah, dia punya sejadah Bu. Dia taruh di sebelah kirinya imam. Kira-kira tidak langsung begini pas. Dia taruh begini Bu. Ini sejadah dia taruh begini. Ya tabe bisa. Sampai di kabelnya? Iya. Tabe. Ini ada yang saya perlu luruskan ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ada jamaah Prof di satu masjid. Saya tidak sebut namanya orangnya ya. Tapi ini untuk jadi pembelajaran. Jadi di masjid itu, ini orang memang mohon maaf, ketika pembangunan masjid paling banyak uangnya keluar Prof. Jadi dia merasa dia boleh ya di mana saja dia mau. Jadi tidak ada orang ganggu. Ini sejadahnya Prof, kira-kira begini posisinya dengan imam. Dia suka sekali di tempat, Bu. Tapi Bu, mohon maaf, yang salahnya ini orang, dia tidak bolehkan orang sholat di sini. Karena dia bilang ini sejadah saya. Jadi kalau dia tidak ada, kosong. Wih, saya marah. Marah saya Bu. Saya bilang, apa nah? Saktikan manne sajadah ya. Saya bilang, apa ini sejadah? Dia hanya sejadah. Baru memang bagus sejadahnya. Sejadah yang tebal Prof. Bagus memang. Tapi saya bilang, Pak kok kosong? Dia bilang, yang bangun masjid Ustaz. Saya bilang, apa nak? Saktikan manne sejadah ya. Saya bilang begitu. Kenapa ini sejadah sakti sekali? Tidak ada yang berani injak. Saya ambil Prof. Saya ambil. Saya lipat. Tuh. Baru saya taruh depanku. Kan saya yang imam. Saya taruh depanku begini. Baru saya bilang, maju Pak. Maju Mikodong. Sudah itu, sudah sholat, lagi tidak ada orangnya. Saya bilang, pertemukan saya dengan dia. Saya mau jelaskan. Saya ketemu Pak, dari hati ke hati, menangis. Saya bilang, Pak, kalau Bapak bangun masjid dan Bapak merasa punya ini masjid, lalu Bapak mau ambil soft seperti itu, Bapak menyalahi 3 hal. Saya bilang, apa itu Ustaz? Tidak ada kodong niatku Ustaz. Saya bilang 3 hal Pak. Tujuannya Nabi itu Pak tidak kasih tanda-tanda. Bisa saja Nabi bilang, belakangku Abu Bakar, samping kanannya Umar, samping kanannya lagi Utsman. Bisa saja. Tapi Nabi tidak begitu Pak. Kenapa Ustaz tidak begitu? Supaya orang itu datang hari-hari bergantian siapa sampingnya. Di situ Nabi mempersaudarakan kita sebagai orang Muslim Pak. Gemetar dia Pak. Bagaimana Bapak mau banyak saudara kalau Bapak merasa ini punya Bapak? Biarlah Bapak di sini sekali-sekali, di sana sekali-sekali, supaya yang ada kanan kiri kita itu bisa disalami, didoakan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lain lagi Pak. Besok Assalamualaikum. Lain lagi. Besok lain lagi. Itu tujuannya Pak. Wih, apa yang kedua Ustaz? Pak, kalau Bapak merasa punya tempat, Bapak zalim. Karena Nabi mengatakan, siapa yang mengetahui posisi soft pertama, andaikan mereka tahu manfaatnya soft pertama, maka mereka akan berlomba-lomba walaupun merangkak. Bapak zalim. Ada orang mau dapat soft pertama, takut lihat sejadahnya Bapak. Tidak boleh Pak. Kalau Bapak datang terlambat, di belakang. Kalau Bapak datang duluan, di depan. Supaya tidak ada yang sombong di masjid Pak. Mulai dia, betul Ustaz Dik, betul. Iya Pak, tidak boleh orang sombong di masjid. Walaupun Bapak bangun ini masjid dengan semua uang Bapak, kan itu untuk Allah, bukan untuk Bapak. Yang menangis dia Prof yang ketiga. Dia diam itu. Nggak ada apa juga. Siapa suruh ya? Siapa suruh undang saya? Jadi waktu itu yang ketiga, dia diam nih. Saya tiba-tiba, Pak, saya hargai niatnya Bapak mau soft pertama. Iya Ustaz, itu niatku kodong Ustaz, tidak mau jak sombong. Pak, Bapak berniat, memangnya Bapak tahu isi hatinya orang. Bayangkan Pak, kalau banyak orang begitu semua, dia bilang, ini yang punya sejadah sombong sekali. Bayangkan Pak, kalau semua orang ini doakan kita yang tidak baik, bahayanya Pak. Dia bilang, iya Kak Ustaz. Iya, Bapak kan tidak tahu isi hatinya orang Pak. Bapak kalau terlalu menonjol begitu, Bapak berarti mempertontonkan dirinya. Apalagi Bapak sampai menganggap bahwa Bapak ini tidak boleh digeser ini tempat. Itu bahaya Pak. Orang-orang akan bicarai Bapak. Kalau ada di antara mereka yang bicara-bicara jelek, doakan jelek,
Bapak mau dapat itu doa-doa jelek dari mereka? Dia bilang, tidak Ustaz, tidak Ustaz. Menangis di situ Pak, menangis. Saya takut Ustaz, takut. Saya ini sudah tua Ustaz. Saya mau kodong diampuni dosa-dosaku masa lalu Ustaz. Nah Pak, mulai sekarang Bapak aturlah softnya. Tidak mesti harus di situ. Baik Ustaz, baik. Dia mengerti Pak. Ini kan Bu, mohon maaf, kejadian ini kan karena orang tidak mengerti ilmu. Betul atau tidak? Kalau dia tahu ilmunya, dia tidak mungkin lakukan. Makanya apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian? Rajin-rajin mendengar ceramah. Rajin-rajin Bu, ikut majelis taklim. Datang kalau ada ustadz ceramah, datang. Supaya apa Bu? Supaya bertambah ilmu. Kalau ilmu bertambah, insya Allah sikap kita, akhlak kita akan semakin baik insya Allah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu ada yang mau tanya? Masih ada 5 menit insya Allah. Ada yang mau tanya? Tentang masjid, tentang Isra Mi'raj, tentang apa saja. Asal jangkit curhat Bu. Ya. Ada Bapak Ibu sekalian mau bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Iya. Saya mau titip Bapak Ibu, boleh enggak? Iya. Kita doakan juga saudara-saudara kita kodong di Palestina, Pak. Iya. Seandainya mungkin memungkinkan Prof. Iya. Seandainya memungkinkan ini Prof ya. Kalau berkenan, iya, Bapak-bapak Ibu yang hadir hari ini, saya kasih tahu kita, insya Allah ada Husain Gaza. Kita tahu Husain Gaza? Ini orang menikah di Gaza. Namanya Husain. Dia namakan dirinya Husain Gaza. Anak muda Pak. Sama kayak Bang Onim. Iya, mirip-mirip dia dengan Onim. Itu sudah tinggal di Gaza beberapa tahun begitu. Sampai punya anak di sana dan seterusnya. Insya Allah beliau akan datang pada tanggal 17 Februari. Iya. Nanti insya Allah di masjid mana saya tidak tahu apa. Yang jelas sama saya sore. Nah, seandainya berkenan Bapak Ibu sekalian yang ingin menitipkan hartanya juga untuk Palestina, khususnya Gaza. Ini untuk Gaza. Karena nanti Husain Gaza akan membawakan ke sana insya Allah dan akan dibawa langsung ke Gaza. Jadi bukan ke mana-mana, bukan ke tempat-tempat yang lain, ya, langsung khusus karena Palestina luas yang sekarang banyak korban. Sudah 32.000 Bu. 32.000 orang meninggal sejak 7 Oktober. Jadi kita bayangkan itu 7 Oktober, 7 November, 7 Desember, 7 Januari, 3 bulan lebih, 7 Februari, 4 bulan Pak. Sudah 4 bulan diserang. Bayangkan, Gaza itu kecil sekali, lebih luas Makassar daripada Gaza Pak. Tapi Masya Allah orang-orangnya masih bertahan di sana. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, boleh nanti dikumpulkan ke pengurus masjid saja sumbangannya. Ibu-ibu majelis taklim kalau ada celengan-celengan tak, kumpul saja. Ya, bapak-bapak juga mau sumbang, insya Allah nanti pengurus masjid bisa kontak saya kasihkan dan saya serahkan. Baru saya bilang dari pengurus atau dari jamaah masjid Miftahul Khair. Cocok nih Kak, Miftahul Khair. Cocok nih, Miftahul Khair, bagusnya lagi namanya, kunci kebaikan. Iya, Miftah kunci, Khair kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi kunci kebaikan, insya Allah. Ya, bagus begitu Prof. Jadi mungkin digerakkan untuk Palestina. Kalau memang sudah pernah nyumbang tidak apa-apa. Yang lalu biar nggak apa-apa kan, sedekah berkali-kali. Iya. Ini kita khususkan nanti kita bawa ke Gaza dan dibawa langsung oleh orang Indonesia Pak yang sudah ya lama sekali, mungkin hampir 10 tahun dia di Gaza. Husain Gaza namanya. Sangat terkenal di Instagram. Oh, sangat terkenal Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau begitu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan, yang kami ucapkan, mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah. Yang mendengar juga mendapat pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah. Mudah-mudahan masjid kita ini, Masjid Miftahul Khair, menjadi kunci kebaikan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di akhirat kelak. Mudah-mudahan anak-anak kita di Miftahul Khair, TPA-TPA-nya, mudah-mudahan ada di antara mereka jadi ulama, ada di antara mereka jadi pemimpin, jadi dokter yang bermanfaat. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang bermanfaat bagi agama dan bangsa. Dan mudah-mudahan ibu-ibu kita di sini majelis taklim diberi kesehatan semuanya, bapak-bapak pengurusnya, jamaah masjidnya diberikan kesehatan, kekuatan untuk memakmurkan masjid dengan semakmur-makmurnya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan.
la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ya qawiyyu ya aziz. Allahumma rahmaka binisaihim. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ijma'na ma'ahum ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa fi a'lal jinan fi jannatil firdaus. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon doa Pak, besok subuh saya ceramah di Cawang, Jakarta Timur ya. Jadi tidak pulang main ini kodong, langsung ke bandara ya. Doakan baik-baik, mudah-mudahan Ustadz selamat ya. Besok sehat, bisa ceramah lagi di Jakarta. 2 hari saya di Jakarta, Jakarta, Bogor, Depok. Ada beberapa jadwal Prof. Hari Ahad ceramah lagi di Makassar, Ahad subuh. Jadi saya tiba jam 1 malam, subuh sudah ceramah lagi ya. Di Bantah-Bantaing, Masjid Syatul Iman ya. Padat betul jadwal saya ini ya. Ini karena Prof yang minta ya. Langsung Masya Allah. Kita bismillah. Tapi lain kali Bu, kalau pengurus mau minta, ahlan wa sahlan. Selama saya kosong, saya pasti isi, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau mau dengar ceramah-ceramah, ada di YouTube semua. Ini ada YouTube semua. Alhamdulillah Bu, YouTube saya sudah 4 juta orang yang nonton ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak, 4 juta ceramah-ceramah ya. Insya Allah boleh. Nanti lihat Instagram ya, banyak juga follower saya. Artis-artis juga banyak yang follow saya. Ya, mungkin tahu semua Ji. Iya, yang sebagian yang pakai Instagram mungkin tahu. Demikian, mohon maaf kalau ada yang salah, Prof. Saya langsung pamit Prof karena langsung bandara. Ibu-ibu, mohon maaf tidak bisa layani ki foto-foto. Iya. Lain kali insyaallah. Iya, kita foto-foto karena mau ke bandara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.